Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu, ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini sudah seringkali saya amalkan dan terbukti apa yang saya inginkan, apa yang saya hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini berbentuk sholawat, yang mana kita ketahui sholawat itu adalah suatu amalan
yang bisa menarik dunia, yang bisa menundukkan dunia, yaitu sholawat. Jadi apabila para pemirsa menghendaki urusan duniawi, maka bisa diperbanyak sholawatnya, bisa dibaca 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, dan 100.000 kali. Lebih banyak, lebih baik, dan lebih mustajab. Dan apabila diamalkan dengan bilangan 4444, maka itulah bilangan yang mana kalau istilah Jawa itu dibilang dengan ragi. Ragi itu untuk membuat tape. Jadi apabila kita mempunyai hajat, dibacakan sholawat sebanyak 4444, itu hajat kita itu segera diijabah. Kalau diibaratkan dengan singkong yang diberi ragi itu cepat menjadi tape. Kurang lebih seperti itu apabila kita mempunyai hajat dibacakan dengan bilangan 4444. Bisa sholawat Jibril, bisa sholawat Nariyah, bisa sholawat Bahriyah Kubro, apapunlah sholawat-sholawatnya. Dan yang kami lakukan yaitu sholawat Jibril. Jadi sholawatnya pendek, mudah dihafal, dan mudah diamalkan dimanapun itu berada. Ketika Anda bekerja, ketika Anda di jalan, bisa Anda baca shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Dan untuk bacaan tersebut yaitu dibaca apabila ingin cepat hajat terkabul, yaitu 4444. Dan apabila itu untuk keseharian, untuk kita buat amalan harian, yaitu yang bagus itu ya 1000 kali. Jadi bisa 1000 kali, habis sholat subuh 200 kali, habis sholat duhur 200 kali, habis sholat asar 200 kali, setelah maghrib 200 kali, setelah isya 200 kali, jadi 1000. Itu juga bisa diamalkan seperti itu, juga bisa diamalkan ketika setelah sholat subuh dibaca langsung 1000 kali. Jadi apabila para pemirsa mempunyai hajat-hajat yang besar, maka dengan sholawat Jibril ini Anda semampu Anda untuk mengamalkan, yaitu untuk 1000 kali atau 100.000 kali atau 4444 kali. Jadi mana yang Anda yakinkan, mana yang Anda mampu, dirasa mampu 1000 kali ya 1000 kali, dirasa mampu 4444 kali ya itu enggak apa-apa. Jadi yang jelas kalau mengamalkan, yang jelas harus istiqomah sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.